Will and going to, bedanya apa ya? Sama-sama dipakai dalam bentuk future tense ya. Artinya sama juga akan, tetapi ternyata ada beberapa perbedaan loh dalam penggunaannya ya, walaupun hampir sama ya. Oke, yang pertama yang will. Itu untuk menyatakan keputusan yang cepat, tiba-tiba kepikiran kayak gitu, bukan rencana ya, seperti contohnya I'm hungry, I think I will buy a toast. Aku lapar, saya pikir saya akan membeli roti bakar gitu. Kalau going to itu dipakai untuk rencana yang memang sudah direncanakan sebelumnya ya, decision atau keputusan dibuat emang sebelum, atau prior plan itu rencana sebelum ya, sebelum moment of speaking itu saat sebelum berbicara seperti ini. I'm going to the beach next weekend. Aku akan pergi ke pantai akhir pekan depan. Ya, itu sudah direncanakan sebelumnya. Kayak gitu. Beda kan sama ini kok dia lapar. Oh, aku akan membeli makanan. Untuk menyatakan penawaran yang will ya, misalkan penawaran offer itu penawaran yang menawarkan sesuatu. That look heavy. Itu kelihatan berat. I will help you with it. Aku akan membantumu. Nah, itu pakai will. Oke. Promise, janji. Don't worry, jangan khawatir. I won't tell anyone. Aku tidak akan mengatakan kepada siapapun. Gitu. Threat itu ancaman saat mengancam sesuatu ya. If you don't stop, I will tell your mother. Jika kamu tidak berhenti, misalkan berhenti nakal atau mengambil sesuatu, aku akan mengatakan pada ibumu. Itu namanya threat ya. Makanya will. Refusal itu menolak. Saat menolak sesuatu, she won't listen to anything I say. Dia tidak mau mendengarkan atau tidak akan mendengarkan semua yang aku katakan. Itu pakainya will ya. Tinggal kalau will itu gimana? Menulisnya tinggal subject, kemudian will, kemudian verb satu, baru objek atau pelengkap. Sedangkan kalau going to itu subject, kemudian to be, kemudian going to, baru verb satu, objek atau pelengkap. Jadi jangan bingung sama bentuk present continuous tense ya, walaupun sama-sama bentuk ing, tetapi setelah going to itu harus diikuti verb satu. Kalau simple present continuous tense kan tidak ada verb satunya ya, pakainya verb ing gitu, beda ya. Oke, going to tadi dipakai untuk rencana sebelumnya yang emang sudah direncanakan. Misalkan aku akan pergi nonton bioskop minggu depan dengan temanku, itu pakainya going to. I'm going to watch the movie next weekend with my friend gitu misal. Untuk mengungkapkan kejadian yang emang ada buktinya, evident bukti atau tanda-tandanya. Ketika ada beberapa tanda-tanda yang merujuk pada sesuatu yang akan terjadi, misalkan ya, my stomach hurts a lot and I think I'm going to throw up. Perutku sangat sakit dan aku rasa aku akan muntah. Itu kan buktinya dia perutnya sakit. Kemudian ini aku akan muntah ini yang pakainya going to. Karena ada tanda ya, tanda evidence atau tanda-tanda di yang alarm tubuh kalian. Kemudian ini juga tanda ini, it's 5-0, skornya itu 5-0. We are going to win. Kami akan menang ya. Tandanya apa kok akan menang? Karena skornya sudah 5-0 seperti itu. Jadi going to biasanya dalam bahasa gaul atau kalian sering lihat di lagu atau cerita-cerita biasanya disingkat gonna. I'm gonna throw up. Nah gitu ya, aku akan mutah. I'm gonna live here. Aku akan tinggal di sini. Biasanya ya disingkat gonna ini. Jadi you can use both will and going to. Tapi kalian juga bisa menggunakan will and going to untuk membuat kalimat prediksi juga bisa. Contohnya, I think it will rain tomorrow. Aku rasa akan hujan besok. I think it's going to rain tomorrow. Ini juga bisa. Nah, itulah ya uniknya bahasa Inggris. Sebenarnya hampir sama penggunaannya. Kalau kalian ngomong juga orang ya akan tahu. Oh, maksudnya kalian itu ya akan gitu ya. Kalau pakai will or going to. Cuma ini static ya, atau grammarnya itu ada beberapa ya hampir perbedaannya. Jadi sekarang kalau mau membuat keputusan yang tiba-tiba, penawaran, janji, atau mungkin ancaman pakai will ya seperti ini. Kalau mau melaksanakan rencana yang sudah kalian bikin atau beberapa kejadian yang sudah ada buktinya akan terjadi apa, pakainya be going to gitu ya. Semoga tidak bingung lagi ya penggunaannya ya.